Sapa Indonesia Malam juga masih menghadirkan sorotan terkini lainnya. Berdiri di tanah negara, posko ormas yang berada di kawasan Pademangan Timur, Jakarta Utara, dirobohkan petugas gabungan pada Jumat sore. Pembongkaran posko dilakukan pasca penangkapan 19 anggota ormas yang ditangkap karena melakukan pungutan liar berkedok penyewaan lahan parkir. Lahan yang diketahui dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara dijadikan posko ormas sejak 1 tahun lalu tanpa memiliki izin resmi. Pembongkaran dilakukan oleh pemerintah kota Jakarta Utara bersama dengan kepolisian. Proses pembongkaran dilakukan usai petugas mengamankan 19 anggota ormas yang melakukan pungutan liar berkedok lahan parkir. Dari hasil pungutan liar itu, keuntungan yang diterima ormas ditaksir mencapai 90 juta rupiah dalam 1 bulan. Bahwa banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran sekelompok orang yang melaksanakan parkir secara liar, melaksanakan kegiatan mengunjungi langsung, menertibkan secara langsung posko dari ormas tersebut. Dan telah kami lakukan, dan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah merupakan bukti komitmen dari Polres Metro Jakarta Utara untuk secara tegas melakukan penindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang ada di wilayah kota Jakarta Utara. Aparat kepolisian saat ini gencar melakukan razia terhadap preman yang meresahkan masyarakat. Tidak hanya preman jalanan yang ditindak. Polda Banten juga menangkap oknum pengurus Kadin dan ketua ormas di Cilegon yang diduga melakukan aksi premanisme atau pemalakan terhadap investor asing. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan para preman di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para preman ini berupaya kabur untuk menghindari razia preman yang digelar aparat Polsek Metro Tanah Abang. Pada razia kali ini, polisi berhasil menangkap belasan preman. Mereka langsung digelandang ke Polsek Metro Tanah Abang. Razia kali ini menyasar para preman berkedok juru parkir liar yang kerap meminta uang secara paksa dengan nominal tak wajar. Tadi minta berapa? Mobil box? Pak. Hah? 500 perak. Berapa? 500. 500 perak? Iya. 500 perak apa 50.000? Wah, nggak apa. Hah? Tiap hari? Tiap hari Pak market, Pak. Berapa? Berapa sekali minta? 3 saya, Pak. Blok Apple. Penghasilan kamu berapa Blok sebulan? F. Sehari berapa? Paling nggak tahu kita 30.000 dapat duit. Iya, 50.000. Nggak tentu, Pak. Razia preman juga digelar aparat Polres Metro Jakarta Utara. Sasarannya adalah pelaku pemalakan terhadap sopir truk kontainer di Jalan RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Pelaku pemalakan yang beraksi di tengah kemacetan lalu lintas juga tak luput dari razia petugas kepolisian. Selama 8 hari operasi Berantas Jaya, Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap 299 preman. Dari 299 yang kita lakukan penegakan hukum dengan proses penegakan hukum ya, dan dilakukan penahanan sebanyak 25 orang. Kemudian yang dilakukan pembinaan baik itu ke dinas sosial atau instansi terkait termasuk pembinaan oleh jajaran Polres Metro Jakarta Utara sebanyak 258. Kemudian yang masih berproses sampai saat ini sebanyak 16 orang. Bukan hanya para pelaku premanisme jalanan yang ditindak polisi. Polda Banten menangkap 2 pengusaha serta seorang ketua ormas yang diduga melakukan aksi premanisme terhadap investor asing. Ketua dan Wakil Ketua Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim dan Ismatullah Ali, serta Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kota Cilegon, Rufaji Jahuri, kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan senilai 5 triliun rupiah terhadap pihak manajemen proyek PT Chandra Asri Alkali. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Tersangka yang kedua
adalah saudara RC, yang mana bersangkutan ini adalah ketua NSC Cilegon. Perannya adalah mengancam akan menghentikan proyek jika tidak diberikan proyek dari PT Cengda. Yang ketiga, yaitu saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cengda. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, saudara MS ini bersama saudara IA bertemu dengan PT Total, memaksa meminta proyek. Sebelumnya sempat viral video yang memperlihatkan pengurus Kadin dan beberapa ormas Kota Cilegon meminta jatah hingga 5 triliun rupiah dalam proses pembangunan Chandra Asri Alkali. Pengurus Kadin dan ormas tersebut diduga melakukan pengancaman dan intimidasi terhadap manajemen proyek. Tim Liputan, Kompas TV. Polda Bali meringkus puluhan preman yang meresahkan warga Denpasar. Preman-preman tersebut tak hanya memalak warga, tapi juga melakukan aksi kekerasan. Puluhan preman tersebut ditangkap dari hasil operasi pekat Polda Bali selama 5 hingga 12 Mei. Polda Bali juga meringkus 34 pelaku penyalahgunaan narkoba. Polda Bali mengungkap saat ini para preman tersebut ditahan di rutan Polda Bali. Para Kasudin 123. Ribuan pecalang melaksanakan apel gelar agung pecalang di kawasan Renon, Denpasar, Bali. Dalam apel ini, pecalang menyatakan sikap menolak premanisme yang berkedok ormas. Dalam upacara ini mereka bersepakat untuk menyatakan sikap penolakan terhadap kehadiran preman berkedok ormas dengan dalih menjaga keamanan Bali. Pecalang Bali mendukung TNI Polri dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Bali, serta mendukung keamanan terpadu berbasis desa adat. Kita sih di Pasigiat Pecalang Bali ini kan sifatnya memfasilitasi dari apa yang telah viral di media sosial, dari aspirasi pecalang desa adat yang menyatakan sikap penolakannya pada ormas tertentu. Banyak yang menghubungi kami di Pecalang Provinsi agar diadakan semacam kebulatan tekad pecalang desa adat sebaliknya. Sebelumnya pemerintah Provinsi Bali secara tegas menolak keberadaan dan kemunculan ormas yang identik dengan premanisme. Gubernur Iwayan Koster bilang Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan dan ketertiban karena sudah memiliki sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Karena itu, Bali tidak membutuhkan kehadiran ormas yang berkedok menjaga keamanan, ketertiban, dan sosial dengan tindakan premanisme, tindak kekerasan dan intimidasi masyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya ketegangan di tengah-tengah masyarakat Bali yang sudah sangat kondusif. Kehadiran ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta masyarakat tak ragu melaporkan segala aksi premanisme yang meresahkan. Kapolri berjanji menindak tegas preman tanpa pandang bulu. Yang selama ini membuat masyarakat menjadi resah dan mengganggu kegiatan masyarakat sehari-hari, tentu itu akan kita tindak tegas. Dan saya selalu menyampaikan silakan laporkan kepada anggota kami melalui saluran-saluran yang sudah ada. Kami Polri pasti akan melakukan tindakan tegas siapapun itu, dan kita tidak pernah melihat backgroundnya dari mana. Kalau dia mengganggu masyarakat, meresahkan masyarakat, akan instruksi kami tindak tegas tanpa pandang bulu. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai pemberantasan aksi premanisme, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Bodia Vimala. Rahma, belakangan pemberantasan aksi premanisme ini gencar dilakukan. Apa yang sebenarnya diharapkan pemerintah dari pemberantasan aksi premanisme ini?
Ya, Friska dan juga saudara, tentunya pemerintah ini menyebut sudah ada bagaimana untuk pemberantasan aksi premanisme ini dengan tujuan utamanya adalah pemberantasan aksi premanisme yang menghambat dan juga menghalangi pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini tentunya pemberantasan aksi premanisme ini harus kerjasama begitu dengan berbagai pihak, dan pemberantasan ini tidak hanya ditujukan kepada aksi premanisme yang individu saja, tapi tentunya yang terorganisir atau yang bisa kita sebut yang ada organisasinya begitu. Dan aksi-aksi premanisme ini dinilai ini dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi dan juga dapat menghalangi dan juga mengganggu proses bisnis dan investasi, di mana contohnya saja begitu ya Friska, semisal ada investor yang ingin berinvestasi begitu, namun ada oknum-oknum atau aksi-aksi dari premanisme ini yang meminta biaya-biaya tambahan atau adanya melakukan pemalakan, inilah yang akan diberantas oleh pemerintah begitu, di mana ini juga disebutkan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi disebutkan bahwa kalau untuk pemberantasan aksi premanisme ini tidak pandang bulu begitu, tidak melihat siapakah orangnya begitu, apakah ini individual atau ini organisasi, namun semuanya jika ini sudah dikategorikan sebagai aksi-aksi premanisme ini maka akan ditindak begitu Friska dan juga saudara. Dan kalau kita lihat begitu ya, kalau dan juga dinilai bahwa banyaknya aksi premanisme sekarang ini yang berkedok dengan organisasi masyarakat atau ormas, tapi dari pemerintah atau dari istana ini menyebutkan bahwa untuk pemberantasan dan juga bagaimana untuk menekan aksi premanisme ini yang seperti saya sebutkan tadi tidak akan pandang bulu begitu, akan dibereskan semua aja begitu oleh pemerintah, tapi tentunya ini ada proses-proses yang harus bertahap begitu, ada proses-proses yang harus dilalui dan juga butuh kerjasama dari berbagai pihak. Hasan Nasbi juga menyebutkan bahwa kalau proses ini juga nantinya pemerintah akan membentuk tim khusus untuk pemberantasan aksi premanisme ini, dan juga para pelaku ini juga tentunya akan dibina begitu ya Friska dan juga saudara, tidak hanya diberikan hukuman atau tidak hanya dilaporkan kepada pihak kepolisian begitu, tapi tentunya dibina karena ini merupakan sumber daya manusia yang produktif dan bisa nanti disalurkan ke berbagai hal begitu Friska dan juga saudara. Tapi kalau kita melihat bagaimana dengan Polda Metro Jaya begitu ya, beberapa hari yang lalu atau dalam sepekan ini sudah melakukan penangkapan terhadap aksi-aksi premanisme begitu, sudah kurang lebih ada lebih dari 1.000 pelaku premanisme yang sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya, yang dimana ada 125 pelaku ini sudah dinaikkan ke tahap penyidikan. Ini artinya sudah ada tindak pidana yang dilakukan, tapi jumlah yang lainnya begitu dari sisanya ini diberikan pembinaan dan juga wajib lapor kepada pihak kepolisian begitu. Tapi tentunya dari pemerintah ini sudah melakukan aksi, maksud kami sudah melakukan dan juga memberantas aksi premanisme ini dan akan membentuk tim khusus untuk pemberantasan aksi premanisme ini. Friska. Bersih premanisme dilakukan terutama yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Rahma Piliang laporan Anda. Saudara, pemerintah tidak hanya fokus untuk memberantas aksi premanisme. Pemerintah juga saat ini tengah fokus untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia. Jadi tidak hanya soal bisa membaca saja, tetapi juga memahami maksud dari isi bacaan tersebut. Nah, di Natuna saudara ada polisi